ini seperti apa sih Mas 2024 ini, mungkin melihatnya seperti apa perjalanannya gitu. 2024 buat aku sama keluarga bisa dibilang ya suka dukanya banyak gitu. Ujian-ujian yang kita alami juga banyak dari awal tahun. Virus sama anak aku yang cewek lebaran harus lebaran di rumah sakit karena mereka sama-sama sakit demam berdarah. Akhirnya pertengahan tahun aku yang sakit sampai akhirnya sekarang ketika aku masih sakit mamah meninggal gitu kan, terus ditambah lagi mama virus juga lagi sakit gitu. Alzheimer. Alzheimer ya, lebih ke fungsi otaknya lah, pengingatan nanti di googling aja. Terus kayak gitu, cuma aku takut ngomong lebih lanjut lagi nanti kamu cari tahu apa Alzheimer itu. Jadi ya udah kayak cobaan ujian juga lagi, alhamdulillah Allah lagi sayang gitu. Yang penting makanya setahun ini tuh aku sama virus berusaha saling nguatin diri, saling support, karena takutnya dengan adanya ujian ini malah melemahkan kita atau ngebuat kita jadi nggak baik-baik aja gitu ya. Sebenarnya aku bilang kalau nggak ada virus, nggak ada anak-anak, aku bisa bilang kalau aku mungkin bisa gila kali tahun ini karena aku sakit yang berhubungan dengan otak, tiba-tiba mama meninggal di saat aku sakit gitu. Jadi kayak double tekanannya itu banyak banget. Untungnya punya anak-anak yang support, saling sayang. Ya bisa dibilang tahun ini Allah lagi sayang banget sama keluarga kita. Insya Allah kita sih yakin ya di tahun 2025 Allah akan ngasih banyak kebahagiaan buat kita gitu. Solusinya apa sih kan di 2025? Ya kita sehat itu paling penting. Aku sehat, istri sehat, anak-anak sehat, mereka sehat dan mereka bahagia itu udah bikin kita senang banget. Dan semoga kita bisa terus bahagiain anak-anak, bisa terus bermanfaat buat orang banyak juga. Ya insya Allah bisa, karir juga insya Allah semakin baik, kebahagiaan rumah tangga juga kita semakin lebih baik lagi gitu. Lebih ke situ aja sih, sehat, sukses, bahagia lah. Ini masih rawat jalan juga kayak Masih rawat jalan. Gimana sih walaupun kondisi rawat jalan sendiri gitu? Alhamdulillah sudah mulai membaik, sudah mulai bisa jalan, udah mulai lama, udah bisa jalan 2 km sekarang. Tapi berat badan naik 10 kilo. Iya naik 10 kilo. Tapi ya mungkin kepala masih suka kambuh-kambuhan, kadang sakit, kadang enggak. Ya hari ini lagi ngalamin sakit nih, tapi nanti kadang besok enggak ya. Ya berdoa aja, minum obat aja terus juga. Ya insya Allah makanya bisa segera sembuh. Karena kan nanti sampai Februari baru aku harus cek lagi keadaannya gimana. Tapi pelan-pelan sudah bisa berkarya. Mungkin ya kayak bintang tamu udah diambil, fashion show diambil, tapi belum bisa terlalu berat juga. Kemarin ada ditawarin program baru juga aku sama istri buat salah satu stasiun TV. Aku lihat dulu capek apa enggak, apa segala macam. Oh enggak nih, akhirnya kita ambil juga, cuma nantilah insya Allah. Tadi sedikit dong tanggapannya soal yang kemarin jual es teh Iya. di salah satu pemuka agama di Papua. Sekarang dicoba mengundurkan diri. Menurut kalian seperti apa sebagai mungkin ini juga? Ya aku sih cuma bisa bilang Allah itu kan ngasih kita hati dan pikiran ya, hati untuk merasakan, pikiran untuk bisa berpikir gitu. Kadang-kadang gampang sekali buat Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjatuhkan kita, gampang sekali Allah Subhanahu wa taala bisa menaikkan derajat kita gitu. Terkadang dari mulut seseorang yang menyakiti kita itu bisa ngebuat yang disakiti diangkat derajatnya, bahkan yang menyakiti bisa dibuka karakternya sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya mulut sama hati itu paling penting perannya, karena apa yang keluar dari mulut itu bisa mencerminkan hati dan diri kita sih. Aku lebih ke situ. Untuk yang diangkat derajatnya sama Allah, semoga Allah tinggikan. Dan mungkin untuk yang cobaan yang mungkin akhirnya terpeleset dan terjatuh, mungkin bisa introspeksi diri gitu. Paling enggak makanya aku selalu bilang, orang yang punya kesempatan untuk bisa tampil di depan umum, bisa tampil di halayak banyak, orang yang punya masa banyak, itu harus mencontohkan yang baik-baik. Karena masanya itu atau idola, orang yang mengidolakan mereka itu pasti akan mengikuti apa yang idolanya lakukan gitu. Makanya ketika kita bisa mencontohkan yang baik, kalau banyak yang mengikuti yang baik-baik, insya Allah akan makin banyak orang baik di luar sana gitu aja. Tepat nggak sih pengunduran diri dia gitu tanpa diputus dulu sama presiden gitu? Sekarang dia sekaligus gitu. Karena kan kita nggak tahu apa yang terjadi di belakang. Jadi ya semoga ini bisa menjadi yang terbaik sih bagi pelaku ya, atau bagi si bapak yang diangkat derajatnya, karena ya takdirnya seperti itu sih. Ya. Makasih. Makasih ya.